Maria, kita akan lihat sentimen-sentimen apa saja yang mempengaruhi perdagangan kita hingga akhir perdagangan ini dan juga berpotensi untuk mempengaruhi perdagangan di esok hari. Yang pertama kita lihat dari global, ini babak kedua Rusia-Ukraina, dimulai dengan serangan Rusia ke Donbas di Ukraina Timur. Kita lihat serangan ini sudah mempengaruhi pergerakan IHSG di hari ini. Meskipun dibuka menghijau hingga ditutup tadi, IHSG akhirnya berada di zona merah. Sentimen ini berpotensi menjadi sentimen utama pergerakan bursa di esok hari dan kita harapkan meskipun IHSG tergelincir tapi masih bisa mempertahankan posisi di level 7.200-an. Sentimen berikutnya masih dari global, yaitu terkait dengan perekonomian negeri tirai bambu. Dengan merebaknya kasus COVID-19 dan memaksa beberapa daerah di China untuk lockdown, seluruh dunia memandang dan menghitung berapa besar ini akan mempengaruhi perekonomian China yang masih beranjak pulih. Berita baiknya, PDB China ternyata masih mampu tumbuh 4,8% di tengah lockdown ini. Bahkan lebih tinggi dari ekspektasi di tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari pasar tenaga kerja di China, ternyata ini terlihat dari peningkatan pengangguran di 31 kota besar di China dari 5,4% di bulan Februari menjadi 6% di bulan Maret. 6% ini akhirnya menjadi rekor tertinggi China sejak 2018. Bahkan disebut juga lebih parah dari awal pandemi di 2020. Tentunya ini menandakan ekonomi China masih mengalami guncangan dan berpotensi menjadi penggerak bursa, terutama bursa-bursa di Asia, sebagai mitra dagang terdekat China. Kita beralih dari dalam negeri, semua mata hari ini memandang pada rilis kebijakan Bank Indonesia. Keputusan Bank Indonesia untuk akhirnya mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% ini sangat mempengaruhi sektor real. Karena bila dibandingkan dengan negara-negara sahabat, ini cukup banyak juga negara yang sudah menaikkan suku bunga acuannya. Sektor finansial di hari ini terlihat terdampak nyata, begitu ya. Demikian juga dengan sektor properti yang memang sangat bergantung pada suku bunga acuan. Juga sektor otomotif yang memiliki ekspektasi besar, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana di tahun ini juga pemerintah sudah mulai melonggarkan banyak aturan. Kita akan lihat dari sektor finansial ini sebagian besar berada di zona koreksi, masih ada beberapa yang berada di zona apresiasi seperti BBRI, BBNI, BTN dan juga Bank Danamon Indonesia. Tapi sebagian besar berada di zona koreksi di penutupan perdagangan hari ini. Ya, dan ketiga, sentimen ini menjadi fokus investor pada hari ini dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan pada perdagangan esok. Demikian, kembali ke Maria Katarina.